Shalom. Berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat damai sejahtera dari surga memberkati saudara sekalian pada sore hari ini. Apa kabar? Lama kita tidak berjumpa. Saya harap saudara-saudara semua saat ini di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan sehat walafiat, sehat secara jasmani maupun rohani. Baik saudara-saudara kami yang dari Cendana maupun yang dari pesantren, semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita bersama-sama masuk dalam doa untuk minta pimpinan Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh bersama-sama lagi untuk beribadah. Bapa, kami serahkan ibadah sore hari ini dari permulaan sampai akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus. Marilah Tuhan, Roh Kudus akan menguasai setiap hati kami, supaya kami boleh menyediakan hati ini untuk firman Engkau ya Tuhan. Engkau juga akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan ini, firman-Mu. Bubulah firman-Mu dalam mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba-Mu boleh meneruskan firman ini kepada sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 27. Dalam pasal ini Daud yaitu mengisahkan bagaimana dia menghadapi permasalahan-permasalahan atau pergumulan bersama Tuhan. Daud tidak menghadapi pergumulan sendiri, karena itu berat ya. Daud tidak menghadapi dengan orang yang tidak sefaham, akan bertambah berat lagi. Tetapi Daud yaitu yang terindah menghadapi bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Inilah saudara-saudara langkah-langkah yang Daud lakukan bersama dengan Tuhan. Yaitu langkah pertama, yaitu percaya kepada Tuhan. Terdapat di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Kita akan bersama-sama membaca. Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak aku takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Puji Tuhan. Pada saat itu Daud memiliki yaitu banyak sekali pergumulan atau masalah-masalah yang dihadapinya. Banyak sekali. Dalam kaitannya dengan tugas dan jabatan sebagai prajurit, kemudian sampai menjadi raja. Dalam ayat 2 tadi disebutkan Daud menghadapi penjahat-penjahat, musuh-musuh dan lawan yang menyerang dia. Dalam ayat 3 ada tentara yang mengepung dan peperangan yang dihadapi. Seolah-olah pada saat itu Daud yaitu masalahnya datang bertubi-tubi.
Tetapi Daud dia mengatakan, aku tidak takut dan gentar. Menghadapi semua ini, Daud tetap percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Demikian juga saudara-saudara dengan apa yang saudara dan saya, kita semua hadapi dan alami, yaitu tidak jauh berbeda yang dialami oleh Raja Daud saat ini. Saat ini Daud, kalau di situ dikatakan Daud dikepung oleh musuh. Tapi kita tidak dikepung oleh musuh, tetapi saat ini kita semua sedang dikelilingi oleh yaitu virus COVID-19, di mana manusia tidak dapat bergerak bebas. Istilahnya stay at home atau alias di rumah saja. Semua orang mengalami penderitaan, baik di kalangan atas maupun kalangan bawah. Dari pengusaha-pengusaha besar, mereka juga merasa rugi. Karena apa? Usaha mereka itu tidak dapat leluasa, yaitu seperti biasanya. Demikian juga para karyawan, para pekerja harian, buruh harian, mereka juga menderita karena banyak kehilangan pekerjaan, juga kehilangan nafkah sehari-hari. Demikian juga semua orang mengalami kesusahan, maupun para dokter medis semua juga yang di garis depan untuk yaitu menangani COVID-19 ini. Mereka juga harus dengan lelah, dengan susah payah mereka itu berjuang untuk yaitu menangani ini semuanya. Juga anak-anak sekolah, mereka merasa jenuh di rumah karena lama tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bisa bersama-sama yaitu belajar di sekolah. Juga saudara dengan saya saat ini kita alami, kita rindu sekali kita bisa bersama-sama berkumpul beribadah di gereja. Inilah saudara, yaitu saat ini yang kita rasakan, semua lapisan merasakan, yaitu kesusahan, penderitaan, kekurangan, bahkan mereka kesehatan mereka juga terganggu, ya saudara, dan lain-lainnya. Sekalipun saudara saat ini kita menghadapi banyak kesulitan, tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan kita sedih atau putus asa, sebab firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 23 ayat 4, demikian firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Mengapa Daud itu merasa tidak takut? Tidak akan itu semua membahayakan hidupnya katanya, sebab Tuhan beserta dia. Sekalipun saat itu Daud di dalam lembah kekelaman, di dalam menghadapi banyak permasalahan. Demikian juga saudara dan saya, mungkinkah saat ini kita di dalam lembah kekelaman, di dalam permasalahan hutang, permasalahan yaitu ekonomi, permasalahan keluarga, dan macam-macam, ya. Kita harus percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, karena Tuhan itu senantiasa menyertai bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan di dalam Mazmur 23 ayat 6 mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah keyakinan Daud, bahwa Tuhan itu senantiasa akan memberikan kebaikannya, kemurahannya, dan ini semua akan mengikuti dia sepanjang umur hidupnya. Demikian juga saudara, asal kita tetap bersama Tuhan, maka kita juga akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan
dalam seumur hidup kita. Puji Tuhan. Mengapa saudara? Iman Daud begitu teguh, tidak tergoyahkan, begitu kuat kepada Tuhan. Sebab di dalam Mazmur 21 ayat 27 ayat 1 tadi mengatakan, Daud mengatakan, yaitu satu, Tuhan adalah terangku. Dia memiliki Tuhan sebagai terang ya. Tuhan itulah terangku. Istilah terang dalam ayat ini tidak dibatasi oleh pengertian cahaya. Misalnya cahaya lampu, cahaya sinar matahari. Memang Tuhan itu terang dunia. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 8 ayat 12, di situ mengatakan, akulah terang dunia. Tuhanlah terang dunia. Tetapi di dalam ayat ini, terang itu merupakan satu simbol dari segala keadaan yang baik. Dalam Yakobus 1 ayat 17 di situ mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi Bapa surgawi, Bapa segala terang itu memberikan yaitu kebaikan-kebaikannya dan anugerahnya kepada setiap orang yang takut akan Dia. Jika kita percaya kepada Tuhan dan berserah sepenuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan terangnya bagaikan terbitnya sang surya. Puji Tuhan. Karena itu sekalipun kita mengalami banyak masalah atau pergumulan, janji Tuhan akan memberi kita pembelaan. Kita bisa membaca di dalam Maliaki 4 ayat 2. Maliaki pasal 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapmu kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Di sini firman Tuhan mengatakan, yaitu orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, baginya janji Tuhan, baginya akan terbit surya kebenaran. Dia akan mendapatkan kekuatan yang istimewa, ya, dan dia akan bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, Daud mengatakan, Tuhan adalah keselamatanku. Pertama tadi, Tuhan adalah terangku. Yang kedua, Tuhan adalah keselamatanku. Apa kata keselamatan? Yaitu artinya pembebasan dari situasi yang buruk. Keselamatan itu mencakup keadaan menjadi kemakmuran, kesehatan, kesejahteraan, kemenangan, keberkatan, terutama keselamatan dari dosa dan hukum kekal. Dalam Mazmur 118 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dan yang ketiga, Daud mengatakan, Tuhan adalah benteng hidupku. Allah itu digambarkan sebagai gunung batu, kota benteng, tempat perlindungan. Bagi orang yang beriman kepada Tuhan, Tuhan adalah perlindungan baik dalam lingkup yang luas maupun atau pribadi. Kita semua tahu bahwa Daud itu adalah seorang yang hebat. Kalau saudara nanti membaca di dalam 1 Samuel 17, 1 Samuel 17,
saudara nanti membaca di rumah sebagai PR, di situ disebutkan bahwa Daud itu seorang yang hebat. Dia pernah merobek mulut singa dan beruang. Mengapa Daud sampai bisa merobek mulut singa dan beruang? Oleh karena binatang buas itu memangsa dombanya. Dan dia mengejar terus sampai membunuh itu binatang-binatang buas. Ia pernah juga yaitu mengalahkan raksasa Goliat, sehingga dapat mengalahkan dia dan menjatuhkan dia sampai dia dapat yaitu memancung kepalanya untuk dibawa ke Yerusalem sebagai bukti bahwa Tuhanlah yang memberikan yaitu kemenangan melalui Daud ini. Puji Tuhan. Daud memang orang yang hebat, tetapi ia mempercayakan hidupnya bukan kepada kemampuannya diri sendiri atau pada kekuatan prajuritnya, melainkan kepada Allah saja. Dan langkah yang kedua untuk Daud menghadapi permasalahan dengan Tuhan yaitu dengan bersekutu dengan Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan. Kita membaca Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud di sini mengatakan satu hal kuminta dan yang kuingini. Apa artinya? Yaitu artinya hanya satu yang diminta, tidak ada pilihan lain. Hanya yaitu persekutuan dengan Tuhan, satu-satunya keputusan yang harus dijalani dengan sepenuh hati oleh Daud. Dan Daud mengatakan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Daud memberikan banyak waktu bersama Tuhan untuk berdoa, membaca firman, menyembah kepada Tuhan, dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Oleh persekutuan dengan Tuhan, Daud mendapatkan kemurahan Tuhan sehingga bisa menjadi saksi buat orang lain. Langkah yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Daud, yaitu terdapat di dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 10, yaitu dia mencari kehendak Tuhan. Dalam kesulitan, Daud mencari Tuhan. Daud mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Daud selalu bertanya lebih dahulu sebelum bertindak. Kalau kita membaca di dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25 sebagai PR, nanti kita bersama-sama baca di rumah 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Ketika didengar oleh Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja orang Filistin, orang Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu pergilah Daud untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bolehkah aku maju berperang melawan orang Filistin? Apakah Tuhan akan menyerahkan orang Filistin ke tanganku? Jawab Tuhan, majulah. Aku pasti menyerahkan orang Filistin ke tanganmu. Majulah Daud, dan Daud menang. Dan tidak lama kemudian, Filistin datang lagi, hendak menyerang Daud. Daud bertanya lagi kepada Tuhan, walaupun pertama tadi Tuhan menjawab, majulah. Tetapi untuk yang kedua, Daud tetap bertanya kepada Tuhan, bolehkah saya maju?
Tuhan menjawab, jangan maju. Pertama Tuhan bilang, majulah. Tetapi yang kedua Tuhan bilang, jangan maju. Lalu Tuhan memberi petunjuk bagi dia untuk bagaimana dia membuat siasat untuk menyerang orang Filistin ini. Tuhan mengatakan, kamu harus yaitu bergerak keliling. Artinya harus dia mengepung itu orang-orang Filistin dengan menapel kuda, artinya begitu. Dan nanti kamu akan menyerang mereka itu dari pohon-pohon kertau, dia bilang begitu. Lalu Tuhan mengatakan, dan nanti bila mana engkau mendengar ada derap kaki, ada derap langkah dari pucuk yaitu pohon kertau, maka segeralah dengan cepat kamu harus bertindak, sebab aku sudah menyerang Filistin di depanmu. Maka Daud dia terus mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan. Maka Daud dapat kemenangan lagi yang kedua. Puji Tuhan. Dan menghadapi kesulitan, hendaknya kita ini lebih dekat lagi kepada Tuhan seperti Daud. Melalui apa? Doa. Tambahkan jam-jam doa kita, merenungkan firman-Nya dan memprioritaskan ketaatannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Untuk yang terakhir, yang langkah yang keempat, apa yang dilakukan oleh Daud, yaitu menantikan waktunya Tuhan. Itu terdapat di dalam Mazmur 27 ayat 11 sampai 14. Seringkali manusia menghadapi kesulitan, maunya segala permohonannya, doanya segera dijawab oleh Tuhan. Tetapi lain dengan Daud. Daud selalu sabar menantikan waktunya Tuhan untuk menjawab doanya. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita selalu menantikan waktunya Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu apa yang kita butuhkan itu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Kita jangan lari dari masalah, tetapi hendaklah bersama Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada saudara sekalian. Janganlah menghadapi pergumulan dengan kekuatan sendiri. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Jangan mencari jalan keluar yang keliru seperti Raja Saul. Dia menghadapi masalah-masalah yang sulit. Dia tidak datang kepada Tuhan, tetapi dia mencari dukun dan bertanya kepada dukun. Akhirnya dia dihukum oleh Tuhan dan dia mati. Marilah kita hadapi bersama Tuhan seperti apa yang telah diajarkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu biarlah kita percaya saja kepada Tuhan. Tuhan pasti akan bukakan jalan bagi saudara sekalian. Dan kita selalu bersekutu selalu dengan Tuhan. Janganlah lepaskan iman kita daripada Tuhan. Mencarilah selalu kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Dan menantikan waktu Tuhan, itu semuanya akan baik bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Kita akan pujikan, yaitu bersama Tuhan. Di setiap musim hidupku
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewatkan semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini yang telah kami bersama-sama terima. Kiranya firman-Mu boleh memberkati kami semua, firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Roh Kudus akan tolong kami semua supaya kami boleh tetap selalu bersama kepada-Mu dengan Engkau Tuhan di dalam menghadapi Tuhan saat ini, yaitu situasi yang yang sangat memprihatinkan ini. Biarlah kami boleh tetap Tuhan iman kami di dalam Engkau saja, agar kami boleh melihat yaitu Tuhan pertolongan-Mu Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, baik anak-anak-Mu yang di pesantren, anak-anak-Mu juga yang di cendana. Tuhan akan memberkati tiap rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, hidup nikah mereka. Tuhan memberkatinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, kami mendoakan juga untuk negara dan bangsa kami Indonesia ini. Saat ini kami menghadapi situasi yang memprihatinkan. Ya Tuhan, di mana COVID-19 Tuhan sedang merajalela Tuhan di bumi Indonesia ini Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau Tuhan kiranya melewatkan, hentikan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya Tuhan ampuni segala dosa bangsa kami Tuhan. Selamatkanlah Tuhan Indonesia dari segala bencana-bencana alam yang melandanya ya Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi negara dan bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Sertailah Tuhan para pemimpin bangsa kami, yaitu Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat dari yang pusat sampai kepada yang daerah, RT, RW. Tuhan yang memberikan mereka pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan pimpinan Engkau, dengan hati yang bersih, hati yang takut kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Marilah Tuhan kami mohonkan berkat-Mu bagi umat-Mu semua ya Tuhan. Marilah Tuhan Engkau akan tumpangkan tangan-Mu di atas semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Marilah saudara kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Kiranya terimalah berkat dari Allah Bapa kami dan kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa. Haleluya. Amin. Kasih setiamu di dalam